Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, karena tema kita ini terkait dengan hakikat ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, maka tamu kita pada hari ini juga sangat sesuai sekali. Beliau adalah Ketua Aswaja Center Jawa Timur. Langsung saja saya akan mengundang Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Silakan, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Silakan. Insyaallah. Jauh-jauh dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Kiai sudah hadir nih untuk berbagi ilmu kepada para pemirsa yang ada di rumah, dan juga tentunya saya yang berada di sini mendapatkan berkah dengan kehadiran Kiai ini. Iya. Baik, kita bisa langsung mulai ya, Kiai Misbah. Nah, Kiai Ma'ruf tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kiai Misbah ya, apa aja ciri-cirinya dan kemana rujukan-rujukan itu. Nah, ini terkait barangkali dengan posisi Kiai Ma'ruf sebagai Ketua Aswaja Center di Jawa Timur. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu? Apakah Aswaja Center ini menyeleksi para kiai atau ulama yang tergolong memiliki paham aswaja tadi, atau sebenarnya apa yang dilakukan gitu sih biar masyarakat di Indonesia ini bisa paham? Silakan. Terima kasih Mas Agus dan juga Kiai Misbah. Jadi di kitab Risalah Ahli Sunnah karya Hadratus Syekh ini sudah beliau paparkan tadi bahwa ajaran Rasulullah itu ada 3, kemudian cara mengikuti 3 ajaran ini berupa keimanan, berupa Islam, dan juga berupa akhlak. Ciri-cirinya tadi adalah mengikuti pola bermadhab. Ya. Itu beliau tulis sekitar tahun 1920. Ternyata tahun 2015 kemarin ada pertemuan ulama sedunia di Chechnya yang dipimpin oleh para ulama Al-Azhar. Ada Syekh Ahmad Thayyib, kemudian ada Habib Umar dari Yaman, ada Syekh Ali Jum'ah, dan beberapa ulama yang lain. Ternyata keputusannya Ahli Sunnah Wal Jamaah itu persis seperti apa yang ditulis oleh Mbah Hashim Asy'ari ini. Jadi berkenaan dengan akidah Ahli Sunnah, kita cara mengenal Allah, Allah itu maha kidam, Allah maha dahulu, tidak ada awalnya, dan seterusnya. Kalau kita ini belajar akidah itu mengenal Allah semakin dekat. Bukan mempelajari akidah untuk membunuh orang. Jadi sekarang ini ada sedikit kemudian pemahaman bagaimana berakidah kemudian menyalahkan orang lain. Peran ulama dengan dokter itu sama persis. Kalau ulama ada orang yang salah, seharusnya dibetulkan, bukan dikafir-kafirkan. Sama dengan dokter, kalau ada pasien sakit tidak dimarah-marahi, tetapi ditanya sakitnya apa, kemudian keluhannya apa, didiagnosa, lalu kemudian diobati dan sembuh. Semestinya tugas ulama juga begitu. Ini kenapa orang ini tidak mau melakukan ibadah ini, kenapa dia ada penyimpangan? Para ulama ini kemudian melakukan pendekatan, dibimbing sampai menjadi benar. Tidak ada ceritanya para ulama kita itu ada orang sesat semakin disesat-sesatkan, tidak ada. Tapi justru dibimbing. Dan itu pula yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi di masyarakat jahiliyah itu tidak ada yang Islam dulu. Tapi apakah kemudian dikafirkan semua sama Nabi? Enggak. Nabi ajak satu persatu. Sehingga kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Jadi sekali lagi, cara yang dilakukan oleh kami di Aswaja Center bukan sesuatu yang baru. Kami meneladani para kiai-kiai kami, para ulama kami, yang itu kemudian berkesinambungan sampai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sungguh sangat luar biasa ya, ternyata pertemuan ulama tingkat dunia itu yang tadi Kiai sampaikan itu boleh dikatakan membenarkan apa yang Mbah Hashim sampaikan untuk kita semua yang berada di Indonesia, begitu ya? Betul. Masya Allah. Jadi karena memang kalau kita melihat hampir dalam semua sejarah, sejak kemudian kalau di masa Imam Syafi'i
Imam Syafi'i itu berada di masa banyak orang bertanya tentang tata cara ibadah. Ya. Sehingga muncullah konsep ilmu fikih dan madhab fikih. Saat itu ranah akidah belum ada. Kemudian hampir 50 tahun sepeninggal Imam Syafi'i, kemudian masalah akidah bermunculan. Ada aliran Jabariyah. Jabariyah itu semacam semua dia seorang hamba itu tidak melakukan apa-apa. Nisbat pada Allah gitu. Semua kepada Allah. Sampai orang mencuri pun, saya mencurinya karena Allah. Jadi begitu. Ini kan tidak diberikan, tepat, ya. tidak benar. Iya. Ada lagi Qadariyah. Qadariyah itu Allah tidak ikut-ikut. Jadi ibaratnya itu seperti jam. Kalau jam itu sudah diberi baterai, dia berjalan sendiri. Allah tidak ikut-ikut, kata mereka, kelompok Qadariyah ini. Seolah-olah Allah tidak andil dalam kehidupan manusia. Terus penyimpangan-penyimpangan semakin banyak. Ya. Maka saat itulah muncul namanya seorang imam bernama Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Beliau ini berguru kepada Syekh Zakaria As-Saji. Syekh Zakaria As-Saji ini berguru kepada Muzani dan juga Rabi Al-Muradi. Kedua orang ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi sekitar 2 generasi dari murid Imam Syafi'i, baru kemudian muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Misbah, menyemangatkan kembali akidah yang sesuai dengan ajaran para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, Kiai Misbah, kalau dalam kondisi sekarang, ini kan sebenarnya juga tadi ya, ada periode-periode yang kemudian muncul beberapa pemahaman. Nah, kalau yang saat ini sebenarnya berkembang, menurut pandangan Kiai dan pengamatan Kiai, seperti apa sih kondisi umat Islam yang saat ini berkembang? Begitu. Nah, ataupun yang perlu untuk di dalam tanda petik ya, diwaspadai itu sebenarnya yang seperti apa gitu? Terima kasih Mas Agus. Jadi yang harus kita waspadai adalah salahnya memilih guru. Kalau sudah salah memilih guru, nanti tindakannya juga akan salah. Ya. Karena guru itu menghasilkan ilmu, Pak Yai. Ilmu menghasilkan keinginan. Ya. Keinginan menghasilkan tindakan. Jadi tindakan seseorang itu akan dipengaruhi oleh ilmu. Jadi kalau ilmunya salah nanti, karena memilih guru yang salah, akhirnya memahami Islam juga salah. Dan ini yang kita waspadai. Nah, guru yang tepat itu yang seperti apa? Maka saya katakan tadi, guru yang tepat harus bersanad. Ya. Bersambung kepada apa yang saya sampaikan tadi. Bersambung kepada imam-imam yang terpercaya yang sudah saya sebutkan. Misalnya kalau saya dikatakan kiai, kita katakan ulama. Ya. Sebenarnya ilmu terbatas ya. Tetapi saya berani mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Rujukannya jelas. Ya. Kalau di kalangan kami, di kalangan pesantren, kalau berbicara hukum itu nggak semudah kita berbicara Quran, hadis, nggak cukup itu. Kita juga harus menilik bagaimana para ulama memandang terhadap hukum ini. Lah ini, jadi zaman sekarang saya sarankan waspadalah kita mencari guru. Ya. Artinya sanad yang jelas. Dan sanad itu adalah minaddin, al-isnad minaddin. Mencari guru yang benar, sanad yang benar ini bagian daripada agama. Kalau orang tidak punya sanad dalam ilmu, laqala man syaa ma syaa. Ini saya orang ngomong seenak-enaknya lah, sesuka-sukanya gitu. Akhirnya makin sesat, makin jauh. Karena itu kenapa Mas Agus, saya dengan para kiai terus ada kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini Mas Agus. Ya. Nah, Kiai Ma'ruf, kalau sekarang kan kalau mungkin ya kita melihat banyak ada fenomena ya seseorang gitu yang dianggap sebagai guru, sebagai ustadz mengatakan bahwa oh saya Ahlus Sunnah juga nih. Saya bahkan menyampaikan hadis ini murni gitu. Nah, ini sehingga ada kata-kata itu kemudian bagi orang yang tidak paham untuk melihat itu, oh iya kalau gitu yang ini yang benar nih. Nah, gimana cara masyarakat awam itu untuk menilai gitu? Apakah etis kemudian kayak tadi, masa nanya dulu sama gurunya? Nanti gimana Kiai? Betul. Jadi agak sedikit kesulitan di negeri kita karena guru, ustadz itu tidak ada standarnya. Jadi kalau misalnya seorang dokter
itu kan ada standar lulus fakultas kedokteran, mengalami ujian praktek, dokter muda, kemudian baru disebut dokter. Ya, ya. Nah, hari ini di antara kita kadang tidak mondok, Ya. kadang tidak melakukan aktivitas apa-apa, lalu kemudian masyarakatnya memanggilnya ustadz, Nah, itu. memanggilnya kiai dan seterusnya, sehingga mana yang kemudian orang tersebut layak disebut kita panggil dengan kiai, kita jadikan guru, menjadi bias, menjadi rancu, menjadi tidak jelas. Apalagi sekarang cukup dengan modal yang gampang-gampang, sudah terkenal sebagai ustadz. Padahal sekali lagi, dia tidak memiliki kompetensi di dalam ilmu. Ya. Bagi para kiai kita, ada namanya Kiai Ahmad Siddiq, beliau penerusnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Ahmad Siddiq ini memberi kriteria ulama yang patut kita jadikan guru itu 3. Pertama, dia adalah alim, dia berilmu. Yang kedua, abid, ahli ibadah. Tidak mungkin guru, kiai, dia tidak sholat, tidak mungkin. Jadi, alim, abid. Yang ketiga, arif, bijak. Nah, Tidak hanya bijaksana, tapi bijak sini sini juga. Ya. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau ada seorang guru lalu mengajarkan tentang ajaran Islam sambil menjelekkan kelompok lain, ini bukan arif, bukan guru yang bijak. Kenapa? Islam itu untuk menyampaikan kebaikan tidak perlu untuk menjelekkan yang lain. Ya. Kenapa ini menjelekkan? Jadi sebenarnya untuk masalah agama yang patut, yang pas untuk kita jadikan sebagai teladan, itu dari ucapannya, dari tindakannya. Kita ambil, kita ambil contoh seperti almarhum Kiai Maimun Zubair. Nyaris tidak kita dengar beliau mencaci maki, beliau berkata buruk tentang orang lain. Karena dengan melihat sosok Mbah Mun, Yai Maimun itu, kita mengantarkan kita ingat kepada Allah, mengantarkan kita ingin berbuat baik, baru melihat saja. Ya. Jadi aura Kebaikan, Solehan. kebaikan, Solehannya. kesolehannya itu sudah terpancar. Ya, Kiai mohon maaf ditahan dulu Kiai. Ya, kita akan jeda dulu sedikit ya. Nah, pemirsa, ini penting sekali buat kita semua agar kita tidak salah dalam memilih guru, karena salah memilih guru tentu juga kita sebagai murid menjadi salah juga. Nah, sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga yang berada di rumah, yuk sama-sama kita menyampaikan bantuan dan donasi dalam program Peduli Yatim dan Du'afa yang terdampak COVID-19. Nah, mudah-mudahan ini adalah bagian dari sedekah kita yang insya Allah akan memberikan manfaat buat kita dan diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang setimpal. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena pada segmen yang berikut nanti kita akan mendapatkan amalan agar diberi husnul khotimah. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.